Hidayah itu yang berjalan di atas ilmu, tidak hidayah. Hidayah itu yang berjalan sesuai dengan sunnah Rasul. Tak sesuai dengan sunnah Rasul, jalannya iblis. Perangkap syaitan. Sadarlah itu, wahai orang-orang yang ingin mengikuti sunnah Rasul. Tidak hanya dengan lisan, tapi dengan praktek amalan yang sahih. Dulu sebelum ngaji, aku manusia playboy. Sekarang aku ngaji. Akhirnya godain akhwat. Namun akhwat yang digoda sekarang akhwat yang cadaran. Aku nggak mau lagi akhwat-akhwat yang tatoan. Aku nggak mau lagi akhwat-akhwat yang jual aurat. Aku mau akhwat yang nutup aurat. Artinya playboy untuk akhwat cadaran. Masih seperti yang dulu. Engkau adalah engkau, tak terjadi apapun dalam dirimu kecuali jenggotmu bertumbuh kembang dan kemudian engkau sudah mulai tidak isbal dan engkau sudah mulai hadir ke pengajian dan jenggotmu itu tidak isbalmu itu dan duduknya engkau di pengajian membuat engkau buta terhadap sifatmu yang tidak berubah. Sebenarnya bukan buta, dibutakan syaitan. Kalau engkau taubat, wahai orang-orang yang bertaubat. Kalau engkau hijrah, wahai orang-orang yang hijrah. Hijrahmu harus bertahan. Syarat hijrah. Taubatmu harus bertahan. Syarat taubat. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, suatu manfaat yang mungkin selama ini hilang dari pemahaman kita, hilang dari amalan kita, hilang dari ilmu kita. Kita anggap taubat itu adalah satu paket, selesai sampai paket itu, setelahnya tak ada paketan lagi. Padahal paket taubat itu dari awal taubat sampai mati. Paket hijrah itu dari awal hijrah sampai akhirnya bertemu lianglah. Pernah saya sholat di sebuah masjid, ternyata masjid itu dari uang haram. Saya nggak tahu, awalnya saya dipanggil ceramah, saya ceramah di sana. Kemudian setelah saya pastikan ternyata uang itu haram, gitu kan? Dari uang-uang haram. Lalu saya tanya, kenapa masjid ini siapa yang bangun? Oh ini, misalnya. Terus saya tahu itu haram. Lalu saya bilang, ini nggak boleh dipakai sholat. Hasilnya dari uang haram nih. Terus gimana caranya Ustadz? Masjid ini sudah ramai orang hadir dan segalanya. Tebus masjid itu, tebus. Kira-kira dulu waktu dibangun dari uang haram berapa? Misal 200 juta, keluarin sekarang dari kas yang ada dari jamaah, dari orang-orang yang datang sholat, bayar kembali, kembalikan kepada lembaga itu, baru bisa. Kalau enggak bisa dipakai sholat, kena uang haram. Inna Allah tayyibun, kata Nabi SAW, la yakbul illa tayyiba. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Bagaimana dengan kedua orang tua yang sibuk mencari uang, kemudian menitipkan anak kepada orang lain, dalam hal ini pembantu? Ini anak yatim piatu sebelum waktunya. Pahit memang, tapi harus disampaikan seperti itu. Dan saya heran dengan sebagian orang yang belajar tinggi-tinggi, S1, S2, S3, ternyata yang memanfaatkan ilmunya adalah orang lain, bukan anaknya sendiri. Sedangkan anaknya dipasrahkan kepada, maaf, pembantu yang mungkin SD saja tidak lulus. Orang sakit, boleh nggak orang sakit nggak sholat? Orang sakit wajib sholat. Yang boleh tidak sholat adalah orang edan. Iya, orang sakit jiwa, gila, nggak apa-apa dia nggak sholat. Kemudian orang yang pingsan, selama akal masih ada jemaah, wajib sholat walaupun sakit. Ustaz nggak bisa berdiri, sholat dalam kondisi duduk. Nggak bisa duduk, sholat dalam kondisi berbaring. Nggak bisa wudhu, diwudui. Nggak boleh kena air, tayamum. Sholat ini kewajiban yang tidak pernah gugur jamaah. Maka tolong jangan diremehkan. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya baik. Tapi kalau sholatnya nggak benar, bahaya dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan? Orang Indonesia ini orang hebat-hebat. Tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ini orang bodoh. Orang Indonesia ini orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada
ada yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan, dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat tu kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Ya diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah, Makkah Madinah ma Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni orang hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam inilah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil nalqah. Wassalamu tasliman katsira. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada dua golongan manusia yang tidak akan pernah berhenti mencari dan menuntut. Yaitu golongan pertama, talibul ilmi, yaitu orang yang mencari ilmu, dan golongan yang kedua, talibul mal, yaitu orang yang menuntut atau mengumpulkan harta. Sedangkan perbedaan antara ilmu dan harta adalah perbedaan yang sangat jelas. Tentu ilmu jauh lebih mulia daripada harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Sesungguhnya para ulama yang menyampaikan ilmu, mereka adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir, maka barang siapa yang mencari, yang mengambilnya, maka sungguh telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka ilmu jauh lebih mulia daripada harta. Kalau harta itu adalah warisan orang-orang kaya, adapun ilmu adalah warisan para nabi. Kemudian harta bisa dimiliki oleh siapapun, kafir, fajir, akan tetapi ilmu tidak dimiliki kecuali mereka yang telah Allah kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan ilmu agama. Allah akan berikan ilmu kepadanya. Tentu ilmu jauh lebih mulia, tidak semua orang memilikinya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian orang yang mengumpulkan harta, mencari harta, dia tidak akan dimasukkan ke dalam peristirahatannya yang terakhir di dunia. Ketika mereka dimasukkan ke dalam kubur, maka harta meninggalkannya. Dia akan masuk ke dalam kubur sendirian. Sedangkan orang yang berilmu, dia akan masuk ke dalam kuburannya bersama dengan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan penuntut ilmu dengan ilmunya. Kemudian penuntut ilmu, orang yang berilmu akan meninggalkan kebaikan meskipun dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 golongan. Di antaranya wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang diambil manfaatnya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya pernah ketemu dengan 2 orang intelektual salah satu organisasi besar dan calon kiai. Berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa mazhab Syafi'i membolehkan. Tahlilan ini tidak menunjukkan tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um. Kata guru saya, belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Memang terjadi. Lalu karena itu di maktabah Libya, maka saya minta ambil kitab Al-Um, buka baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Di surah Az-Zumar ayat 13. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin adzim. Aku takut kalau aku berbuat maksiat akan diazab oleh Allah.
dengan azab yang pedih. Kalau Nabi demikian takutnya, apalagi kita mesti takut kepada Allah. Maka yang terakhir saya ingatkan kepada saya dan kepada antum semuanya, yang pertama, kita bertaubat kepada Allah atas semua dosa. Semuanya, tolong perhatikan dan tolong dengarkan. Kita ini semua banyak dosa, saya dan antum sama. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik dari yang berbuat dosa, yang bertaubat kepada Allah. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan kita ulangi lagi. Mulai sekarang, mulai detik ini, ubah sebuah pola hidup. Hiburan itu bukan mall, hiburan itu bukan pantai, hiburan itu bukan kolam renang, hiburan itu bukan jalan menghabiskan waktu ke sana sini, buang-buang waktu. Tapi hiburan itu teman-teman sekalian adalah majelis ilmu. Hiburan yang sebenarnya adalah masjid. Hiburan sebenarnya pergi ke rumah anak yatim. Jadi memang harus kita membentuk pribadi-pribadi yang menuju ke surga memang. Sehingga hawa nafsu dunia ini akan ditinggalkan. Karena kalau tidak kita berbahaya, kita akan terbawa manusia lemah. Orang kalau nonton film Hollywood, Bollywood 1 jam, 2 jam pasti enak. Nggak mungkin nggak enak. Orang yang dipanggil dan didatangkan artis yang hebat. Laki-lakinya pintar action, perempuannya pintar action, semua gagah, semua cantik, lalu dinonton. Pastilah enak. Tapi masalahnya merusak hati, gitu kan? Merusak. Sulit kita mau bangun sholat malam setelah tonton film-film begini. Nggak bisa. Tapi kalau kita memang mengaji, memang taklim, memang larinya ke ibadah, maka akan terbentuk. Saya temukan subhanallah ada orang tetap ngotot dengan riba. Suami istri saya nasihatin supaya berhenti. Kerja di sebuah perbankan konvensional, saya nasihatin. Ini nggak boleh, haram saudaraku. Anda mau ngotot silahkan, tapi konsekuensi hukum ada. Subhanallah, berjalan waktu tetap berjalan, dibiarkan. Ya Ustaz, terima kasih, jazakallah khair, udah tetap berjalan. Terakhir umrah, ketemu dengan saya nasihatin lagi. Subhanallah, saya dapat informasi, semenjak setelah saya nasihatin beberapa waktu, anaknya cuci darah. Dan anaknya yang menjadi korban karena ternyata anak ini setiap hari dicekoki dengan harta riba. Jadi dia tidak berdosa sebenarnya secara hukum syar'i, tapi anak ini kena tampiasannya karena perbuatan orang tua. Bisa saja yang dimaksud di sini gila adalah bukan hanya gila seperti yang kita fahami, tapi ulama tafsir mengatakan bisa terkena penyakit yang membuat siapapun yang menderita kesedihan atau kegelisahan, lalu dia membaca doa berikut ini. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Siapapun yang menderita kesedihan, kegelisahan, kegundahan, kemudian dia membaca doa tadi, apa kata Nabi SAW? Illa adhaballahu hammahu wa husnah. Pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan kegelisahan. Wa abdalahu makanahu faraha. Dan Allah akan ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Orang-orang itu kepingin keburu kaya. Dia merasa rizkinya kok lambat. Dia tempuh jalan yang haram. Kata Nabi SAW, fa inna ma indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan yang diridhain Allah Azza wa Jalla, dengan ketaatan kepada Allah. Yang merasa rizkinya sempit, istighfar. Bukan hanya berpikir, saya kerja keras, saya sekolah tinggi. Berapa banyak yang lulus S2 nggak dapat pekerjaan. Tapi hidup, berjalan di muka bumi, dia bisa makan. Maka lihat,
pintu-pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Istighfar. Perbanyak istighfar. Bukan berangkat ke dukun kepingin lancar tokonya. Diabetes meskipun suatu penyakit, dia ada terapi dan pengobatannya. Insya Allah bisa normal kembali. Normal insya Allah. Dan obatnya apa tadi? Pola hidup. Bukan dengan minum obat. Obat hanya menstabilkan gula, bukan menyembuhkan. Menyembuhkannya dengan pola hidup. Memperbaiki pola hidup. Mengurangi makan gula, bukan anti ya. Kurangin. Perbaiki pola hidup. Tidur teratur 6-8 jam. Tidak begadang. Puasa. Olahraga rutin. Serta menjaga pikiran dari stres. Ada caranya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Apa bedanya tasyahud awal tasyahud akhir ya? Tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud akhir hukumnya rukun. Bedanya wajib dengan rukun apa? Kalau wajib ditinggalkan, salat masih sah, tetapi sujud sahwi. Kalau rukun ditinggalkan, salat tidak sah. Harus didatangkan rukun tersebut. Itu bedanya rukun sama wajib. Sama-sama hukumnya wajib, tetapi kalau wajib seandainya ditinggalkan, maka salat masih sah dan bisa diperbaiki dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun ditinggalkan tidak sah, harus dikerjakan rukun tersebut. Itu bedanya rukun dengan apa? Wajib ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah sholat dan Nabi rakaat kedua Nabi tidak tasyahud awal. Nabi langsung berdiri. Dan terakhir Nabi sujud sahwi. Itu menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu dia wajib namun tidak sampai pada derajat rukun. Kalau dia rukun, Nabi harus duduk lagi. Nabi harus duduk balik, tidak boleh langsung berdiri. Tapi ternyata waktu Nabi lupa tasyahud awal, Nabi langsung berdiri. Dan Nabi tidak balik untuk tasyahud awal. Itu menunjukkan tasyahud awal hukumnya wajib, bukan apa? Rukun. Jadi ada wajib salat, ada rukun salat. Contoh rukun salat banyak seperti ruku, sujud. Adapun bacaan tatkala ruku itu wajib. Tidak sampai pada derajat apa? Rukun. Seandainya orang salat dia lupa bacaan tatkala ruku, dia lupa bacaan tatkala sujud, maka dia bisa sujud apa? Sahwi. Tapi rukuknya dan sujudnya itu rukun. Kalau dia lupa ruku, ya dia harus balik lagi untuk ruku. Dia lupa sujud, dia harus balik lagi untuk apa? Sujud. Karena sujud, duduk di antara dua sujud semuanya rukun. Adapun tasyahud awal hukumnya apa? Wajib. Tasyahud awal, pendapat yang saya pilih yang kuat, tidak wajib baca salawat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan tidak dianjurkan, tidak disunahkan baca salawat dan juga tidak dianjurkan baca doa di tasyahud apa? Awal. Ini ada khilaf. Tetapi adapun tasyahud akhir ya wajib apa? Salawat. Dan disunahkan berdoa setelah tasyahud yaitu sebelum salam. Nabi itu murka sama orang laki yang kasar. Ukuran Rasul ke sahabat bukan ilmunya sahabat, bukan hafalannya sahabat. Hei laki-laki, khiyarukum linnisaikum. Yang paling hebat, paling baik di antara kalian bukan yang paling banyak jihad dan hafalan Qur'annya. Yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Wanita-wanita, iya, ibumu, istrimu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu. Bisa gak lembut sama mereka gitu loh? Oh, Masya Allah. Dari Lani di Banda Aceh. Ustadz, definisi seorang di dalam istidraj itu apa Ustadz? Dan bagaimana cara keluar dari keadaan istidraj Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Istidraj, ya. Istidraj itu seorang diberikan kelapangan dunia oleh Allah dalam kemaksiatan yang dilakukan. Jadi tidak selamanya orang yang secara zahir dia maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi kok rezekinya jalan terus, bukan berarti Allah sayang sama dia. Itu ciri istidraj. Ya. Tapi kalau ada orang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia ibadah, tapi kok rezekinya kok kayaknya rasanya seret. Bukan seret rezekinya itu. Allah sedang menguji dia sejauh mana dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak usah kita apa istilahnya kayak iri gitu loh melihat ada orang kok dia tidak sholat, dia tidak ibadah, tapi kok lancar rezekinya jalan terus. Itu berarti Allah itu sedang memberikan istidraj kepada dia. Dan orang yang seperti ini dia harus segera sadar diri. Ya, dia harus segera sadar diri. Maka di antara cara untuk keluar dari istidraj itu pertama menyadari ketika kita ini ternyata terus bermaksiat tapi rezeki kita jalan terus, oh berarti Allah ini sedang memberikan istidraj kepada kita. Maka segeralah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya, yang kedua,
Cara untuk kita keluar dari istidrat ini adalah dengan kita belajar ilmu agama. Ya, lebih mengenal tentang Allah Ta'ala, lebih mengenal tentang ya bagaimana bentuk Allah itu menjauhi kita, bagaimana bentuk Allah itu akan meninggalkan kita. Di antara pintunya adalah pintu istidrat ini. Makanya Allah Ta'ala mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka sudah mulai menyimpang sedikit aja dari Allah, Allah akan simpangkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Nah, ini yang harus perlu dipahami, ya, bahwasanya harus dengan ilmu, ya, dia pahami tentang makna istidrat. Sebagaimana kata para ulama, kaifa yattaqi wa huwa la yadri madza yattaqi. Bagaimana kita akan menghindari sesuatu sementara kita tidak tahu tentang sesuatu tersebut, tentang perkara yang harus kita hindari itu apa. Gimana mau menghindari istidrat sementara kita tidak ngerti tentang apa itu istidrat? Bisa dipahami? Ya, harus ada ilmunya. Kemudian cara kita keluar dari istidrat itu adalah kita berdoa kepada Allah. Ya, berdoa meminta kepada Allah supaya Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita, Allah benar-benar ya memberikan jalan yang lurus kepada kita. Setiap usaha yang harus kita lakukan tidak boleh lepas dari yang namanya meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta sama Allah Ta'ala. Ya, minta berdoa sama Allah. Allah tuh maha kaya. Kapanpun antum meminta sama Allah, Allah berikan sudah. Ya, tapi masalahnya manusia itu yang agak sedikit gengsi untuk minta sama Allah. Padahal minta sama Allah itu gratis. Ya. Bedanya menghinakan diri di hadapan manusia sama menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala itu bedanya drastis. Anda hinakan diri Anda di hadapan Allah, pada hakikatnya Anda sedang mengangkat diri Anda di hadapan manusia. Tapi Anda hinakan diri Anda di hadapan manusia, itu sedang Anda benar-benar menjerumuskan diri Anda di hadapan di dalam kehinaan yang sangat besar di hadapan manusia, dan itu sangat hina sekali bagi diri kita. Maka hinakan diri di hadapan Allah, minta sama Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Allah Ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada ahlul bidah senang dengan ahlus sunnah wafat, itu sebenarnya sebagaimana ahlus sunnah senang apabila orang yang menyebarkan kesesatan wafat. Kalau orang memang sudah merasa di atas kebenaran, lalu dia merasa bahwa yang sunnah ini justru di atas kesesatan, kalau Allah belum kasih dia hidayah, mau bagaimana lagi? Kalau seandainya dia senang dengan wafatnya seorang alim dari ahli sunnah, menurut saya yang perlu kita lakukan adalah perbanyak untuk mendoakan dia. Semoga Allah kasih dia hidayah. Kalau rame-rame yang mendoakannya, mana tahu ternyata Allah balikan hatinya, akhirnya dia kenal dengan sunnah, dia wafat dalam kondisi sudah mengenal sunnah, bahkan bisa jadi mengajak orang-orang yang dulu dia sesatkan agar juga bisa mengenal sunnah. Berapa banyak pendeta yang dulu memurtadkan orang, belakangan akhirnya Allah kasih dia hidayah, lalu dia berusaha untuk mengislamkan orang-orang. Ya, semoga saja. Afdalnya saum 3 hari dari setiap bulan pada ayyamul bid. Bid artinya putih. Saum putih artinya di saat bulan berwarna putih atau dalam keadaan purnama, dan itu letaknya ada pada tanggal 13, 14 dan 15. Tetapi kalau seandainya kita tidak bisa melakukannya di tanggal 13, 14 dan 15, maka diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan saum di hari-hari yang lain, yang penting 3 hari dari setiap bulan, untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan saum sepanjang masa. Karena apabila kita melaksanakan saum 3 hari dari setiap bulan, maka masing-masing 1 hari itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka apabila kita lakukan setiap bulan 3 hari, maka seakan-akan kita melaksanakan saum sepanjang masa, dan itu boleh dilakukan walau di luar hari-hari al-bid, walaupun tentu yang utamanya adalah melaksanakan saum pada ayyamul bid. Kadang-kala terus terang, anak merasakan dosa sama ibu. Anak pernah dulu pulang dari pesantren, lagi ribut sama ibu, ya debat tentang satu masalah, lalu anak mengatakan, "Ma, ini ada dalilnya." Masya Allah, orang tua kita nggak tahu dalil, jemaah. Orang tua kita tahu kita ini anaknya dia, dan harus taat dan patuh sama orang tua. Maka bahasa-bahasa seperti itu tolong dihindari sama orang tua, karena mereka tidak butuh dalil. Dia butuh anaknya baik sama dia. Setelah itu, kalau kau hendak menyampaikan sebuah dalil ayat, ya Ma, aku baca sesuatu nih Ma, coba Ma, bagus banget nih Ma. Seperti itu aja, tanpa harus membuat orang tua seakan-akan dia murid kita. Enggak, dia guru kita. Sampaikan, Abah, Umi, ana bisa ruku, bisa sujud karena bimbingan Abah sama Umi. Ana bisa ngaji karena Abah sama Umi yang bimbing ana. Posisikan mereka sebagai orang yang punya jasa dan budi besar kepada antum, bukan antum merasa berjasa sama mereka.
Teman-teman sekalian adalah puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Sudah masyhur ini adalah tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. 3 hari setiap bulan ini teman-teman pahalanya disebutkan dalam hadis Bukhari. Saumu 3 ayyam min kulli syahr, saumad dahri kullahu. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15. Bagi yang tidak mampu 3 hari kapan saja, yang penting berturut-turut. Misal 20, 21, 22. Misal 1, 2, 3. Yang penting dari bulan-bulan Hijriah. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, pahalanya sama dengan pahala puasa setahun penuh. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, aku diwasiatkan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal tidak pernah aku tinggalkan semasa aku hidup. 2 rakaat salat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan aku tidak tidur kecuali aku sudah witir. Ada 2 buah hadis saudaraku seiman di hari Jumat ini dijamin diterima doa. Yang pertama riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, hari Jumat pasti diterima doa seorang Muslim. Dan kejarlah waktu itu pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Beranjak daripada hadis riwayat Muslim ini, semua dai-dai kita dan para ulama kita yang sudah faham, pasti mereka berdoa di khutbah kedua karena ini waktu mustajab doa. Yang kedua riwayat Nasa'i yang berbunyi kata baginda Nabi SAW, Jumat 12 waktu, di mana tidak ada seorang muslim berdoa pasti diterima oleh Allah dari subuh sampai terbenam matahari. Ini hari yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, dan kejarlah waktu-waktu itu selepas asar. Maka jangan kita sia-siakan 2 waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Semoga Ia menerima apa yang kita. Wallahi jawab. Sepekan sekali engkau datang mendengarkan fatwa, datang telah. Padahal Allah mengatakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Tinggalkan duniamu semuanya. Tinggalkan kantormu. Tinggalkan perdaganganmu, datang ke rumah Allah. Kapan Islam kita akan lebih baik? Kalau kita nggak pernah dengarkan ceramah. Jumat, sepekan sekali, telat datang. Dan merasa nggak berdosa. Menunjukkan anak muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tetap seperti ini, meremehkan perintah Allah, dipanggil bosnya dengar, masuk jam 7 ke kantor, sebelum jam 7 ada di kantornya, Jumatan sepekan sekali telat. Semuanya tegak, laki-laki dan perempuan, mata kita ke tempat sujud. Jangan alihkan, jangan tutup. Tutup mata itu cuma waswas syaitan. Jadi kalau ada bilang saya lebih khusyuk itu bohong. 1 menit pertama paling, selebihnya sudah menghayal. Makanya kata Nabi SAW, buka mata, lihat tempat sujud, gitu kan? Dan disampaikan oleh Nabi SAW, siapapun yang tidak mengalihkan pandangan matanya dari tempat sujudnya, maka Allah terus memandang wajahnya. Jadi kita tegakkan lurus, mata buka ke tempat sujud, gitu. Dan usahakan kalau bisa sejadah tidak berukir. Ini mengganggu konsentrasi biasanya, gitu kan? Kalau polos lebih bagus, lebih bagus. Kalau ada juga nggak apa-apa, yang penting ibu bisa konsentrasi. Tegakkan semua ruas badan kita, kemudian mata ke tempat sujud, jangan ditutup. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan keduanya tidaklah terkena gerhana, atau tidaklah keduanya ada gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah. Apabila kalian semuanya melihat keduanya, melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullah, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu hatta yanjali. Dan salatlah kalian sampai gerhananya hilang. Di sini perintahnya untuk kaum muslimin secara umum. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya secara berjamaah. Maka itu menunjukkan bahwa salat gerhana itu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ustaz, boleh nggak kita salat jenazah di kuburan? Hukum asal salat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram salat apapun termasuk salat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk salat jenazah boleh salat di kuburan.
Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, "Ala adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku?" Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Sholat di situ. Tidak mengapa misalnya seorang, saya katakan seorang, dia di luar negeri, tahu-tahu orang tuanya meninggal dunia. Segera dikubur dan nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, sholat jenazah. Allahu Akbar. Cuma teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang. Kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Berhati-hatilah ketika melewati bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram yang sedang kita alami sekarang. Jangan sampai di bulan ini kita terjerumus ke dalam kezaliman, ke dalam dosa, ke dalam perbuatan maksiat, karena dosanya dilipat gandakan, azabnya lebih dahsyat daripada di luar bulan Muharram ini. Sebaliknya isilah bulan-bulan ini dengan kebaikan, ibadah, amal soleh, perkara-perkara baik perbuatan ataupun ucapan yang Allah ridhoi, karena seluruh pahala dari amal soleh ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan pada hari Jumat ini untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kau siapkan dirimu besok atau mulai malam ini, karena hitungan hari Jumat sejak terbenamnya matahari. Aku mau salawat buat Nabi berapa kali? 100, 200, 300. Karena Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, fa'akthiru fihi minas salati alayya, fa inna salatakum alayya ma'rudah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian banyak-banyak salawat buat aku, kata Nabi, pada hari Jumat. Salawat kalian itu dihantarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kau enggak bahagia ketika salawat yang kau ucapkan dibungkus kemudian dihantarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan, ya Rasulullah, ini salawatnya fulan umatmu. Tapi kadangkala berlalu Jumat, datang Jumat selanjutnya, kita belum banyak bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Cari dalam perjalanan ini orang yang menguatkan, terutama teman hidup. Cari yang benar. Enggak Ustaz, Anda memperbaiki dia. Itu udah baik belum? Dia sama-sama Ustaz. Masya Allah. Ya boleh-boleh aja, tapi akhirnya jadi kerjaan 2 kali. Allah kan umpamakan perempuan itu bagaikan ladang. Nisa'ukum harsulakum. Perempuan itu bagaikan ladang. Sekarang kalau kalian mau bertani, mau cari ladang yang udah jadi tinggal nanam, atau yang masih banyak gunduk-gundukannya, banyak batunya, ente mau kerjain dulu. Mana yang kalian pilih? Ya tentu yang tinggal udah jadi. Oh enggak Ustaz, anak kuat tenaganya. Ya silahkan, tapi jangan sampai ternyata ente putur di jalan. Putur di jalan. Cari orang yang pas dan sama cara pandang agama, tujuan hidupnya sama. Itu akan mempermudah jalan kita. Allahu a'lam. Saya pesan ini kepada siapapun yang pernah melakukan kekeliruan di dalam ketaatan, baik itu dosa besar, maka saya katakan belum kiamat masih ada waktu. Belum nafas di tenggorokan masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Jangan pernah malu. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Semua dari kita pelaku dosa. Saya membuka majlis kitab judulnya Mukaffirat Dzunub wal Khataya fi Dhawil Kitab Sunnah, penghapus dosa dan kesalahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya katakan di majlis tersebut, semua dari kita pelaku dosa.
Karena waktu itu ada yang nanya, Ustadz saya berzina, kemudian viral di media sosial. Saya malu banget. Saya katakan, itu tanda dari Allah untuk menyayangimu. Bertobatlah kepada Allah. Yang sudah viral, biarkan viral. Sebelum kiamat, sebelum nafas di tenggorokan, masih bisa memperbaiki diri. Masih bisa memperbaiki diri. Si fulan ketahuan, sudah selesai. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bedanya kita dengan dia adalah dia ketahuan, kita nggak ketahuan. Paham nggak? Ya. Apalagi yang kadang-kadang meremehkan dosa, merasa suci dari dosa. Mereka ketahuan, kita nggak ketahuan. Itu saja bedanya. Coba kalau dibongkar juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan. Apabila antum mendapatkan seorang istri yang nggak tahu mana aurat yang harus ditutup, ajarkan dia bagaimana cara berpakaian yang islami. Itu PR. Barang siapa ada di antara para suami yang membiarkan mereka membuka aurat di hadapan orang ramai, maka dia dayus. Dayus itu kata Rasulullah, yang orang suami yang tidak ada punya sifat cemburu dan dia tidak akan mencium bau surga. Ancamannya kita tak masuk surga, ikhwah. Jangankan masuk surga, cium bau surga pun tidak. Ketika kita membiarkan istri kita pergi ke sana kemari dan kaum laki-laki dengan teman-temannya, bagi kita ya biasa-biasa saja. Dek, nggak apa-apa dek, pergi aja dek, keep enjoy. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada was-was. Ikhwah, itu dayus. Anak muda, ketahui bahwasanya kalau sudah tua, susah untuk berubah. Karena orang bisa karena biasa. Biasakan Anda, wahai anak muda, gaul dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu, pergi ke masjid, berteman dengan orang saleh. Anak muda gaullah dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena dia bagaikan penjual minyak wangi yang Anda bisa membelinya, Anda bisa mencontohnya, atau minimal Anda akan mencium bau wangi darinya, yaitu minimal Anda akan melihat hanya hal-hal yang baik. Adapun gaul anak muda yang menyimpang dengan tato, dengan anting, dengan kalung untuk laki-laki tentunya, dengan free sex, sungguh tidak akan mendatangkan kecuali bahaya dunia. Nabi SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah. Ahlul afiyah, orang yang sehat lahir batin seperti kita insya Allah. Yawaddu akan berangan-angan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Kita yang sehat-sehat ini berangan-angan lau anna juludahum kuridat bil maqarid. Kita semua ini yang sehat-sehat di hari kiamat akan berangan-angan, kenapa dulu di dunia saya tidak dapat musibah, ujian yang berat. Ujiannya bagaimana kulitnya dikelupas hidup-hidup. Kenapa sampai berangan-angan seperti itu di akhirat? Lanjutan hadisnya, mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Karena melihat besarnya pahala orang yang mendapatkan musibah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit, paling berat bagi diriku kecuali mengobati niatku. Niat, ikhlas, amalan hati nih. Kenapa? Li'annahu tataqallabu alaih. Karena niatku selalu berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak. Jadi jangan kita anggap ketika kita sudah ikhlas terus sampai mati tuh. Enggak ada jaminan sama sekali. Hari ini, detik ini, di tempat ini mungkin kita bisa ikhlas. Keluar dari tempat ini belum tentu lagi. Itu hati manusia terlalu berbolak-balik. Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Dinamakan hati itu al-qalbu dalam bahasa Arab karena dia selalu berbolak-balik. Para ulama mengatakan apa? Aku selalu berusaha meluruskan niatku dari riya, sum'ah dan seterusnya. Tapi riya itu tumbuh dengan tunas yang baru. Tumbuh dengan tunas yang baru. Tumbuh dengan tunas yang baru. Bayangkan. Ulama ini mengatakan aku selalu berusaha untuk meluruskan niatku, mengikhlaskan niatku ketika menuntut ilmu, ketika beramal saleh. Setelah 40 atau 50 tahun
baru Allah berikan keistiqomahan dalam niat. Kita 1 tahun aja belum, subhanallah, untuk mengikhlaskan niat. Ini hebatnya para ulama, masya Allah. Al-Imam Daruqutni mengatakan, talabna al-ilm li ghairillah. Kami dahulu menuntut ilmu, niatnya bukan karena Allah. Awalnya nih, menuntut ilmu awalnya niatnya bukan karena Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Maka ilmu tersebut enggan. Enggan untuk apa? Untuk masuk ke dalam dirinya. Ilmu tersebut enggan dan ia hanya ingin masuk kepada niat seseorang yang tulus lillahi ta'ala ketika dia menuntut ilmu agama Allah. Perhatikan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang mengatakan, oh Nabi gak pernah mengajarkan tauhid kepada para sahabat. Lah, Nabi mengajarkan tauhid kepada para sahabat-sahabatnya semenjak mereka kecil, sebagaimana tadi perkataan Junub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Bahkan ikhwah, statement yang mengatakan Nabi gak pernah ngajarin tauhid kepada para sahabat, itu statement sudah sejak zaman dahulu telah dikatakan. Pernah ada statement tersebut sampai ke kupingnya Imam Malik. Disebutkan oleh Al-Imamul Harawi rahimahullah dalam kitab beliau Dhammul Kalami wa Ahli. Imam Malik pernah mendengar statement itu, bahwa Nabi nggak pernah mengajarkan tauhid. Akhirnya Imam Malik mengatakan, ini Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan omongan ini. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa minal muhali an yadhunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allamal istinja walam yu'allimhu tauhid. Termasuk perbuatan yang sangat mustahil ketika seseorang menyangka bahwa Nabi SAW mengajarkan istinja. Antum tahu istinja? Cebok, toharo. Tapi Nabi nggak mengajarkan tauhid. Ini mustahil, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi ikhwah, Nabi itu mengajarkan kepada kita tauhid, kepada umatnya, agar jangan kita buta terhadap tauhid, jangan kita buta terhadap syirik. Di dalam kondisi lingkungan serba rusak, sekolah juga nggak jamin anak kita untuk jadi soleh. Rumah, minimal rumah, jangan sampai jebol. Pertahanan terakhir rumah. Rumah itu pelaku utamanya suami istri. Bagaimana anak bisa soleh? Bapak itu emak kuntilanak. Tiap hari kerjaannya cuman judi, nggak sholat, ngerokok, terus kemudian TV, mancing, soleh. Bisa Pak. Dan mencetak anak soleh itu bukan membalik tangan, susah, nggak bisa meleng kita, apalagi zaman sekarang Pak. Yang tadi saya tegaskan, kita dulu zaman bapak seperti saya dibiarin orang tua sehari paling banter main bebek di sawah. Sekarang antum biarin anak antum sehari sama game, sama TV, hancur. Pergi ke temannya aja yang kita takutkan, narkoba, tawuran, masya Allah. Dulu dikasih orang makan keliru paling banter apa? Gaplek jamuran itu loh Pak. Wah, anakku mendem. Apa makan gaplek jamur? Itu sekarang narkoba permen aja pakai narkoba. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan hidayah. Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan. Seperti tadi, bertanya, dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Senjata penuntut ilmu itu adalah buku. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan kamu menuntut ilmu, beliau mengatakan al-mihbara ilal makbarah, bahwa alat-alat tulis ini akan dibawa sampai ke makbarah, ke pemakaman, yaitu sampai mati. Artinya itulah senjata para penuntut ilmu, yaitu mereka menuntut ilmu dengan bersenjatakan alat tulis, pena dan buku. Mereka mencatat ilmu. Nabi mengatakan qayyidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan penulisan, yaitu dengan menulisnya. Maka ini adalah tradisi turun-temurun ya dari para salaf kepada kaum khalaf, yaitu mereka menulis ilmu dalam buku-buku mereka, mencatat ilmu itu di dalam kitab-kitab mereka, mengumpulkan ilmu di dalam buku-buku mereka. Allah juga firman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dan
hanyalah perkataan orang-orang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau sudah datang ayat Allah, sudah datang hadis Nabi SAW, tidak ada pilihan lain, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang jaya, yang beruntung. Puasa Senin dan Kamis ini coba dirutinkan teman-teman sekalian. Dan ada satu kata kunci rahasia dalam ibadah, yaitu dipaksakan. Dan Allah meminta kita untuk menambah amal dan derajat kita di surga dengan 2 hari saja. Senin dan Kamis. Kita masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih ada 5 hari yang lain. Dan waktu Nabi SAW ditanya, kenapa anda berpuasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena pada 2 hari ini laporan amal diangkat kepada Allah. Dilaporkan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Dan kalau anda berpuasa 2 hari setiap pekan, Senin Kamis dan terusnya, maka 1 bulan kita punya 8 hari, dari 30 hari sebulan itu sudah safe, aman, tertulis ibadah puasa. Dan puasa ini teman-teman amal yang paling besar pahalanya. Saya punya kawan, saya pernah ketemu dia, kemudian kita pergi ke ustadznya, dia bilang, kata dia, ustadz ini ustadz pertama kali yang saya kenal sunnah. Oh Masya Allah, saya kenalan. Kemudian ustadz ini ngomong, Ustadz Firanda ini kawan kita ini, dia ngaji sama saya, terus saya sampaikan satu hadis ini, ayu islami khair, Islam apa yang terbaik? Antut'imu ta'am, kau beri makan. Sekarang dia terapkan, pokoknya dia suka kasih makan apa? Orang. Sering bagi-bagi apa? Makan. Ada cara-cara dia yang bayarin. Ada makan dia kasih makan. Ya, mau kasih makan teman, mau kasih makan kerabat, mau kasih makan orang miskin. Suka bagi-bagi makan. Terus waktu saya ke sana dia potong kambing, kemudian kambing dia sendiri, kemudian dimasak makan enak. Maka dia cerita bahwasanya, Ustaz saya punya lahan sekitar 1,5 hektar. Saya beli kambing dulu sudah sekitar 6 tahun atau 7 tahun lalu. Saya beli kambing 11. Habis itu saya nggak pernah beli lagi. Kambing itu berkembang. 40 lebih tiap 2 minggu sekali saya potong entah berapa ekor. Sampai sekarang kemarin masih 40. Saya mau tambah lagi khawatir mengganggu orang. Dan tetangga nggak ada yang marah karena mereka juga kebagian tiap 2 minggu sekali. potong, muncul lagi. Muncul lagi. Subhanallah berkah. Itu berjalan sampai sudah 6 tahun. Kambing gratis, bagi. Ada kambing potong. Karena dia ingin mengamalkan hadis itu. Tut'imut ta'am. Maka jangan pelit-pelit. Kalau ada orang si undang makan. Di antara sifat Nabi ketika dipuji oleh Khadijah, wa taqrid dhaif, kau memuliakan apa? Tamu, dia makan. Nazilah. Masalah niat untuk sholat Ustaz. Kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda? Lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Makanya kita tidak lakukan. Gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat, bacalah usolli farda, salatid duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat. Semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafaz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli fardha ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli fardha salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak sah. Gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu ya, yang harus kita lakukan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala amalan baru dalam agama itu adalah bid'ah. Istilah bid'ah itu dari Nabi, barakallahu fikum, bukan dari ustadz-ustadz yang ngajar antum, tapi dari Nabi. Makanya kalau dengar nasihat jangan suka baper. Kalau baper, dikit-dikit bid'ah. Ya sudah, kalian kemana-mana naik onta lah. Kan nggak ada di zaman Nabi mobil. Kalian nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai AC, pakai kipas gini aja. Kan nggak ada di zaman Nabi. Kalian nggak usah pakai HP, kan nggak ada di zaman Nabi. Ini orang baper nih, ya.
Yang dimaksudkan Nabi adalah amalan baru dalam perkara agama. Adapun perkara dunia, Nabi mempersilahkan. Sampai kata Nabi apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama kembali kepada Nabi. Orang yang hatinya berdada lebar, mudah menerima nasihat, pintu hidayah mudah masuk. Tapi kalau sudah baper dulu, marah, ya. At-tauhidu awal laukanu ya'lamun, kata para ulama. Tauhid dulu yang paling pertama, paling asas kalau seandainya mereka ketahui. Karena ini yang berkaitan dengan kesyirikan dan lain sebagainya, kebobrokan umat dan lainnya. Dan satu umat gak bakal baik kalau tauhid mereka gak baik sama sekali. Itu. Jadi jangan pernah sekalipun kita meremehkan tentang masalah tauhid. Ya, tauhid lagi, bosan kita Ustaz tauhid mulu. Ya sudah, kalau antum bosan, antum sudah paham belum tentang tauhid? Dari A sampai Z tentang tauhid, bagaimana kesyirikan. Antum sudah bisa menilai bahwa itu syirik dan lain sebagainya, dengan dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Bisa tidak? Antum sudah kuasai tentang tauhid itu. Orang yang mentauhidkan Allah saja bisa saja tergelincir ke dalam perbuatan syirik. Apalagi orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang nggak tahu sama sekali. Siapapun yang menderita kesedihan atau kegelisahan, lalu dia membaca doa berikut ini. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Siapapun yang menderita kesedihan, kegelisahan, kegundahan, kemudian dia membaca doa tadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa adhaballahu hammahu wa huznah. Pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan kegelisahan. Wa abdalahu makanahu faraha, dan Allah akan ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Saya dan Anda semua sedang menuju ke sana. Kita ini teman-teman sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Tinggal siapa yang jatuh duluan. Jangan lalai dengan kelebihan fisik dan paras wajah. Jangan lalai dengan banyak waktu yang kita buang-buang. Jangan lalai dengan menipu orang, menganggap kita bisa menipu mereka. Sementara Allah tidak mengawasi. Allah maha mengawasi. Allah maha adil. Dan Allah kalau menghukumi seseorang, maka siksaannya sangat pedih. Banyak orang bodoh berlindung di kalimat Allah maha pengampun, tapi dia lupa Allah itu maha keras siksaannya. Sehebat apapun Anda mengatur tipu daya, pasti akan kembali kepada Anda sendiri. Allah katakan dalam surah Fatir ayat 43, tidak akan pernah kembali tipu daya itu kecuali kepada pelakunya saja. Dan bagi Anda yang terzalimi, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang dizalimi. Allah terima doanya dan Allah akan berikan dia sekian banyak pahala. Seandainya seorang meninggal dunia, disolatkan oleh 40 orang yang ahli tauhid, maka diampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi SAW? Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum fih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim atau muslimah meninggal dunia, lantas menyolatkannya 40 orang tidak berbuat syirik sama sekali, kecuali Allah akan memberi syafaat bagi mereka untuk mayat tersebut. Oleh karena kalau orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, kita kontak kawan-kawan kita yang kita tahu mereka jauh dari kesyirikan. Mereka orang-orang yang tulus, tidak ujub, tidak sombong, tidak riya. Mereka jauh dari namanya jimat-jimat, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama ramalan. Ya, mereka yang bertauhid, maka suruh mereka sholat. Kalau mereka sholat 40 orang saja. Di takbir yang pertama kita membaca surat
Al-Fatihah. Di takbir yang kedua kita membaca sholawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian setelah takbir yang ketiga kita disyariatkan untuk mendoakan mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasimadkholahu akrim nuzulahu dan seterusnya. Kemudian di takbir yang keempat menurut sebagian ulama rahimahumullah ta'ala tidak perlu lagi kita membaca doa. Bagi sebagian ulama yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar juga masih boleh kita menambahkan doa baik bagi mayit atau bagi diri kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Boleh. Seusai melaksanakan sholat jenazah setelah salam, ya salam sholat jenazah ini boleh 1 kali, boleh 2 kali juga. Tidak disyariatkannya adanya doa khusus setelah usai melaksanakan sholat jenazah. Sakaratul maut itu lebih perih ketimbang disabet dengan pedang dan lebih sakit daripada digergaji. Oleh karena itu, sakaratul maut merupakan satu fenomena yang sangat mengerikan. Bahkan perih pedihnya sakaratul maut hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali orang yang telah mati. وجاءت كل نفس معها سائق Benarkah 10 Muharram adalah hari anak yatim? Tidak benar, tidak ada anjuran khusus bahwasanya 10 Muharram adalah hari anak yatim. Yang dianjurkan dalam syariat 10 Muharram adalah berpuasa. Kalau kita ingin beramal saleh, bersedekah, maka itu secara umum. Tidak dikatakan itu hari anak yatim. Anda ingin bersedekah pada hari tersebut, ini hari yang mulia. Anda ingin beramal saleh, enggak ada masalah, tapi jangan mengkhususkan bahwasanya 10 Muharram adalah hari anak yatim. Anda ingin mengatakan bahwa fitrah kita sebagai seorang manusia Allah ciptakan memang bersalah, tetapi tidak untuk melanjutkan, tetapi agar kita merasakan indahnya mohon ampun kepada Allah, indahnya minta maaf kepada Allah, indahnya sujud kepada Allah dan merintih kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, aku berbuat dosa yang sangat banyak kepadamu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat dosa terhadap diriku, dosa yang sangat banyak. Terasa indah permohonan ampun itu manakala kita memang sadar bahwa dosa kita banyak. Dan benar-benar dari hati permohonan ampun itu, dan dari hati kita menilai diri kita adalah orang yang banyak berbuat salah. Jangan pernah merasa dirimu soleh. Namun hiasilah sisa-sisa usia dengan serius minta ampun kepada Allah, serius bertaubat kepada Allah, serius minta maaf kepada Allah, dan mulai aksi berbenah diri untuk menahan hawa nafsu sekuat tenaga. Untuk apalagi terlalu rakus terhadap dunia, harta. Dan untuk apalagi terlalu banyak berbuat maksiat. Bukankah usia yang sudah dipakai jauh lebih banyak daripada yang tersisa? Dosa-dosa yang sudah terlalu banyak itu saatnya sisa-sisa umur untuk mengikisnya dengan permohonan maaf dan permohonan ampun kepada Allah yang serius dengan taubatan nasuha. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, sejalan dengan sabda beliau di dalam hadis yang lain. Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wala yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian, pada kegantengan kalian, pada kecantikan kalian. Allah tidak memperhatikan pada itu. Tetapi apa? Dan bentuk rupa kalian tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah itu melihat kepada hati-hati kalian. Tidak cukup sampai di sini. Sebagian orang-orang yang menyimpang, ini hadis dia potong sampai di sini saja. Yaitu Allah melihat kepada hati kalian. Jadi dia katakan, ya kan yang Allah perhatikan itu hati. Jadi yang penting hati kita baik. Saya memang tidak sholat, tapi saya hatinya baik. Ini keliru. Kenapa? Karena ada tambahan lafaz dalam hadis ini, yaitu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Tolak ukurnya bukan tampang kalian, cakap nggak ada guna kalau jahil. Yang jadi standar itu adalah amalan dan apa? Hati. Kenapa hati? Yakni hati ini bersih dari penyakit-penyakit yang dapat merusaknya.
Sebelum kita naik ke atas, ada satu poin saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa para sahabat ini yang menjadi syuhada, mereka sangat berani. Mereka bahkan tidak ada satupun sahabat yang masuk medan perang berharap kembali. Tujuan utamanya mati syahid. Dan itu yang selalu dikejar oleh umat Islam. Perbedaan antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, itu kalau orang Islam berharap semua mati, tidak ada yang pulang. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau orang berperang targetnya mati. Nah seperti itulah semangat semua mujahidin dalam Islam. Nah apa yang membuat mereka termotivasi seperti itu? Ada dua alasan. Yang pertama karena mereka sudah tahu keutamaan orang mati syahid. Karena orang kalau mati syahid itu tidak perlu dimandikan lagi, karena dianggap suci. Kemudian dikubur dengan baju di badan, tidak ada lagi fitnah kubur, tidak ada pertanyaan mungkar nakir. Ya, tidak ada lagi urusan kuburan, sudah selesai, aman. Dari taman surga, dibangkitkan pada hari kiamat, dari lukanya keluar darah lebih wangi dari kasturi. Dia bisa, tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi timbangan amal karena semua dosanya dimaafkan kecuali utang kalau masih ada utang saja. Kemudian juga nanti dia akan memberikan syafaat 70 keluarganya selama itu adalah orang-orang muslim. Dia bisa tunjuk, kamu ikut saya gitu ya. Yang penting selama muslim itu 70 orang dia bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.